Baiklah sahabat Cana dimanapun berada, ini adalah desain yang sudah kita buat dan kita ingin segera mewujudkannya. Untuk itu kami akan mengajak sahabat Cana bersama kami. Dan proses ini kurang lebih memerlukan kisaran 2 bulan sampai ke 3 bulan. Nah, Cana akan meliput proses ini, yaitu sejak peletakan batu pertama yang tentu saja akan melalui beberapa tahapan seperti kami warga Bali, yaitu prosesi upacara, kemudian berlanjut kepada pembangunannya. Nah, semoga peliputan ini berguna nantinya bagi sahabat Cana di luar sana yang siapa tahu merencanakan sesuatu juga dan menjadikan ini sebagai acuan. Baiklah, selamat mengikuti video-video ini dan semoga bermanfaat. Salam Rahayu. Sahabat Cana, membangun rumah baru tampaknya menjadi sebuah impian bagi siapa saja. Namun, sebelum membangun rumah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan segala kekeliruan, sehingga rumah yang dibangun benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan. Berikut adalah 5 hal yang perlu dipersiapkan sebelum membangun rumah baru. Pertama, kita harus memikirkan jumlah penghuni yang ada di dalam rumah yang akan kita bangun tersebut. Ini menjadi perhatian kita. Berapa banyak jumlah penghuni yang akan menempati rumah tersebut? Tentu saja rumah yang akan kita bangun nantinya memenuhi dan menyesuaikan penghuni dalam satu keluarga. Terus yang kedua, tentu kebutuhan setiap anggota keluarga yang harus kita perhatikan juga. Menyesuaikan kebutuhan anggota keluarga atau penghuni, misalnya untuk anak-anak tentu kita membutuhkan kamar tidur khusus anak. Kemudian jika memungkinkan ada ruang bermain, ruang kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah jumlah lantai yang diperlukan untuk membangun rumah. Apakah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai? Hal ini berhubungan dengan penyesuaian kebutuhan anggota keluarga yang dijelaskan pada poin nomor 2 tadi. Kemudian yang keempat, tentu anggaran. Anggaran dalam membangun rumah memegang peranan yang sangat krusial. Anggaran pengeluaran sebelum membangun rumah harus kita rencanakan dengan matang. Saat menyiapkan anggaran, perkiraan kita benar-benar harus dapat dan tepat dalam memperhitungkannya. Mulai dari kemampuan keuangan kita, dan juga kita harus mempertimbangkan pembelanjaan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan bulanan dan masa depan kita jika pembiayaan atas pembangunan ini bersumber dari pinjaman bank yang perlu disiasati ke depannya. Yang kelima, menentukan kapan akan selesai dibangunnya rumah tersebut. Bagi kami masyarakat Bali ada landasan filosofis yang mendasari dalam pembangunan rumah, yaitu bagaimana buana agung, yaitu makrokosmos atau alam semesta ini bisa menyatu atau bersinergi dengan buana alit, yaitu alam tubuh kita.
Keselarasan ini akan menimbulkan keharmonisan, yaitu kemanunggalan antara Buana Agung, alam semesta, dengan Buana Alit merupakan landasan filosofis pembangunan rumah umat Hindu yang sekaligus juga menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini. Unsur pembentuk pembangunan rumah adalah dilandasi oleh Trihita Karana. Bagaimana tata ruang dalam pekarangan itu diatur sedemikian rupa, terbagi menjadi 3, yaitu Trihita Karana, 3 bagian yang utama. Ada tempat di mana diperuntukkan untuk pemujaan atau tempat suci, kemudian ada ruang di mana diperuntukkan untuk kita selaku penghuni dari rumah tersebut yang disebut dengan pawongan. Kemudian ada ruang yang kita sisakan untuk keseimbangan alam, di mana kita menanam tanaman, memelihara ternak yang disebut dengan pelemahan. Nah, di dalam pelemahan ini biasanya akan terjadi siklus bagaimana menjaga alam itu, bagaimana kita mendaur ulang sampah-sampah yang kita miliki, bagaimana kita memelihara ternak dengan baik. Ya, kalau di Balinya kita sebut dengan kebun belakang atau tebel. Jadi ada tempat suci, tempat yang disucikan, ada tempat untuk kita tinggal atau tempat yang kita tinggali berupa rumah itu, dan ada ruang khusus yang kita peruntukkan untuk menjaga alam, yaitu memelihara binatang dan lain sebagainya. Nah, di sini kami berserta keluarga kecil kami melakukan upacara yang kita sebut dengan percaruan ngerwak dan percaruan atau nasarin. Di sini kita memuja keesaan dari Tuhan selaku pencipta jagat raya dan memohon kepada beliau untuk diberi anugerah dan memohon izin beliau bahwa kita ingin membangun rumah di lahan ini, dan semoga apa yang kita lakukan dalam proses pembangunan tidak mendapatkan halangan. Semoga kami bisa kedepannya memvideokan prosesi selanjutnya dari tahapan-tahapan pembangunan rumah ini untuk para sahabat Cana dimanapun berada. Ini adalah bagian episode pertama dan akan kami lanjutkan tahapan-tahapan dengan merekam proses pembangunan dari rumah ini. Demikian sahabat Cana, sangat senang sekali bisa menemui sahabat Cana lewat video ini. Jika ada hal-hal yang mau didiskusikan, kita bisa berinteraksi lewat komentar terkait dengan bagaimana perencanaannya, bagaimana membuat desain, lalu apa aja terkait dengan bahan-bahan yang diperlukan, bagaimana rencana keuangannya, dan lain-lain. Saya Cana siap untuk menjawab dan mengarahkan jika ada hal yang bisa kita bantu. Salam rahayu untuk kita semua.